Tunsi menilai kesetaraan gender saat ini masih belum terpenuhi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh. Rasanya itu memang ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak optimal, tidak maksimal. Ya ada perbedaan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, begitu juga kayaknya di pendidikan ya. Kalau pinter, kalau memang dia punya kemampuan, kesempatan, dan itu bisa dia capai. Perkenalkan, nama saya Ratnawati. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga dan PNS di instansi Kominfo. Kalau menurut saya gini ya, kalau perempuan mungkin zaman dulu dengan sekarang memang perbedaannya udah jauh ya. Zaman waktu dulu, waktu Kartini, kita perempuan itu adanya di belakang. Tapi seiring berjalannya waktu dan zaman, perempuan sekarang kayaknya kiprahnya udah banyak, dan terutama di tempat kerja itu sudah nggak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, baik untuk menduduki jabatan atau di tempat-tempat yang kayaknya kalau dulu, seperti kalau tempat saya itu ada yang namanya teknik ya, bagian teknik itu sekarang perempuan juga banyak. Jadi ada yang narik-narik kabel jadi kameramen, itu udah banyak. Jadi kayaknya udah nggak ada perbedaan yang antara laki-laki dan perempuan, ada petak-petak gitu, sudah nggak ada. Kayaknya sekarang sudah kayak gitu. Kayaknya seperti yang sudah saya katakan tadi ya Mas, kayaknya udah nggak ada ya. Sekarang tergantung kemampuan. Perempuan juga sekarang banyak yang pinter, keberaniannya baik ilmunya maupun semangat itu kayaknya perempuan itu sekarang udah nggak kayak zaman dulu ditempatkan di sini kok sekarang itu enggak. Semua di bidang apapun kayaknya perempuan itu sudah familiar gitu. Nggak ada perbedaan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Begitu juga kayaknya di pendidikan ya. Kalau pinter, kalau memang dia punya kemampuan, kesempatan, dan itu bisa dia capai. Kalau dulu kan memang terbatas ya, harus yang nomor satu laki-laki, yang didahulukan laki-laki. Mungkin di masyarakat juga masih kayak gitu ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak lagi seperti itu. Sudah nggak berlaku lagi ya. Sekarang perempuan udah lebih maju dalam segala bidang, baik itu pendidikan maupun di dalam maksudnya lapangan pekerjaan. Itu pun kayaknya kesempatan untuk perempuan itu sudah terbuka. Mungkin mungkin lebih hanunya gini aja. Perempuan diberi kesempatan atau kesempatan yang lebih banyak untuk lebih maju, karena walaupun gimana pun perempuan itu walaupun dia adalah seorang yang pinter, seorang yang menduduki jabatan, tapi tidak lepas bahwa perempuan itu adalah ibu ya, yang harus mendidik anak-anaknya menuju ke jenjang kesuksesan, menjadikan anak yang soleh dan solehah, kayaknya itu deh. Jadi gini ya Mas, intinya kita itu tidak boleh membeda-bedakan ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan gitu ya. Itu kalau di tempat kerja. Tapi kalau di rumah ya memang perbedaan itu ada dan banyak sekali. Terutama mungkin di dapur ya. Itu kalau untuk zaman sekarang itu kayaknya juga masih berlaku ya. Dari dulu sampai sekarang itu masih tetap seperti itu, bahwa
Namanya perempuan itu tetap yang di belakang, yang ngurusin di dapur, yang harus gini gitu, nyiapin segalanya gitu. Jadi kayaknya laki-laki itu lebih kalau di rumah itu menjadi raja ya, lebih yang apa ya, jadi apa itu ibu gitu. Jadi kayaknya kalau di rumah perbedaan itu masih tetap seperti dulu. Solidaritas Perempuan Kinasih adalah salah satu dari 12 komunitas solidaritas perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Solidaritas Perempuan adalah organisasi perempuan berlandaskan ideologi feminis yang beranggotakan lebih dari 700 orang, dan kami juga ada anggota yang berbasis pada non-komunitas, artinya tidak berafiliasi dengan 12 komunitas yang tersebar tadi, berdiri atas kegelisahan terhadap situasi perempuan di berbagai macam tempat pada zaman Orde Baru, yaitu zaman Soeharto, terkait dengan akses kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan. Terkait isu apa? Terkait isu tanah, kemudian terkait isu pangan, kemudian juga yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan perempuan yang menyebabkan perempuan harus bermigrasi atau bekerja sebagai buruh migran perempuan atau BMP. Dalam perjalanannya kemudian solidaritas perempuan ini tumbuh menjadi organisasi dengan bentuk perserikatan, sehingga keputusan tertinggi terkait dengan agenda programatik, kemudian strategi, dan juga arah organisasi ditentukan oleh pertemuan 4 tahunan yang disebut dengan kongres, yang diikuti oleh seluruh anggota solidaritas perempuan yang basisnya adalah anggota individual, jadi bukan anggota komunitas. Situasi perempuan saat ini masih dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu akses dan kontrol perempuan terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan, baik itu ruang pengambilan keputusan dalam ranah domestik ataupun non-domestik atau yang disebut dengan ranah publik. Situasi ini kemudian berimplikasi atau berpengaruh pada terjadinya marginalisasi perempuan atau diskriminasi terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan. Akibat absennya perempuan, akibat minimnya akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan termasuk dalam ruang hidup perempuan, ini menyebabkan perempuan berada pada posisi subordinasi, marginalisasi, kemudian stigma atau labelisasi, dan tidak jarang juga perempuan mengalami situasi kekerasan, baik itu kekerasan rumah tangga, yang artinya kekerasan yang ranahnya adalah private, juga kekerasan yang sifatnya adalah struktural atau yang dilakukan oleh negara. Selain solidaritas perempuan Kinasih bekerja untuk memastikan akses dan kontrol yang setara antara perempuan petani dengan keluarganya, perempuan petani dengan pemerintah, perempuan petani dengan masyarakatnya, solidaritas perempuan Kinasih juga melakukan kerja-kerja penguatan untuk memastikan bahwa perspektif tentang keadilan gender itu juga dipastikan itu menjadi ideologi bersama yang itu dihidupi oleh anak-anak muda. SP Kinasih memastikan bahwa gender perspektif yang lebih adil itu menjadi bagian dari tidak hanya ideologi tetapi juga menjadi lifestyle anak-anak muda, bagaimana membangun relasi yang setara, artinya relasi yang tidak timpang, relasi kuasa yang tidak timpang antara laki-laki dengan perempuan, baik itu perempuan dengan temannya, perempuan dengan pasangannya, perempuan dengan pacarnya, perempuan dengan keluarganya. Di SP Kinasih kita ada beberapa kelas-kelas, misalnya training feminis,
kemudian training seksualitas, training globalisasi, training keorganisasian, kelas literasi feminis. Selain itu juga kita punya medium-medium kampanye melakukan respon-respon aktual untuk melakukan penyebarluasan narasi tentang pentingnya perspektif dan gaya hidup atau lifestyle yang lebih adil gender atau berbasis pada gender justice melalui berbagai macam event. Ada feminist stage, ada youth stage, ada global climate strike, kemudian ada temu tani istimewa, ada kelas petani muda, dan ada banyak lagi aktivitas untuk memperkenalkan, menguatkan, melakukan internalisasi sehingga terbangun gerakan kolektif perempuan untuk terjadinya ruang-ruang hidup yang lebih adil gender atau setara. Ataupun ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya itu menjadi poin penting untuk kemudian menaikkan level kepekaan ini menjadi elemen dasar untuk melakukan perlawanan atas situasi ketidakadilan, atau kita menyebutnya orang berani speak up atas situasi ketidakadilan yang dialaminya ataupun situasi ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tahapan-tahapan itu harus dibangun dan itu tidak bisa sendiri, tetapi itu harus dilakukan secara kolektif. Karena situasi ketidakadilan ini tidak berdiri tunggal, sebabnya itu tidak satu, tetapi disebabkan oleh berbagai macam kelindan antara satu sama lain yang itu berasal dari konsepsi atau struktur sosial yang ada di sekitar kita yang menyebabkan kita tidak punya kuasa atas apapun, atas diri kita, atas diri orang lain ketika mengalami situasi ketidakadilan. Maka penting bagi kita semuanya untuk punya yang namanya simpati, empati, hingga solidarity. Maka kami menyebutnya sebagai solidaritas perempuan.